Shalom anak-anak, jumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 4 kelas 8, dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia Allah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau dan Roh Kudus hadir melindungi proses pembelajaran kami hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Beri kami roh hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar kami bisa mengerti dan memahami pelajaran yang diajarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak mulai yang jadi dalam hidup kami. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran bagi kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. Yang kedua, siswa dapat memahami makna iman dan pengharapan dalam diri orang percaya. Yang ketiga, siswa bisa menjelaskan dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Yang keempat, siswa bisa menceritakan tokoh dalam Alkitab yang menunjukkan hidup beriman dan berpengharapan. Yang kelima, siswa bisa membandingkan hidup orang yang beriman dan berpengharapan dengan hidup orang yang tidak beriman dan berpengharapan. Baiklah anak-anak, manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya mampu mewujudkan imannya dalam sikap hidup sehari-hari. Namun, dalam kehidupannya, terkadang kita menyaksikan orang yang menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan ajaran agamanya. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang dapat memeluk agama tertentu dan tertulis di KTP maupun di dokumennya, namun hidupnya belum tentu sesuai dengan yang ada di dalam dokumen tersebut. Maksud Ibu seperti ini. Di KTP-nya, di dokumennya dia beragama Kristen. Akan tetapi pada kenyataannya dia tidak menjalankan agamanya tadi. Nah, anak-anak, hal itu menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan beriman. Idealnya, manusia beragama haruslah beriman. Anak-anak, kita akan masuk dalam pembahasan memahami makna iman dan pengharapan. Fungsi iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jadi, jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan jalan. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai ataupun danau, dan pada akhirnya dapat terdampar ataupun tenggelam. Begitu juga kehidupan. Jika tanpa iman dan pengharapan, maka kamu hidup tanpa tujuan, terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Sekarang kita dapat menyimpulkan secara bersama-sama pengertian iman dan pengharapan serta apa kaitannya antara iman dan pengharapan. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan sesuatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Beriman
berarti kita percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Adapun kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Anak-anak, silakan kalian buka buku siswa. Di dalam buku ini ada 2 buah cerita. Yang pertama yaitu cerita tentang Dr. Moore dan anak lelaki buta. Cerita yang kedua yaitu dari Alkitab, mungkin kalian sudah pernah dengar, yaitu cerita tentang Daniel dan kawan-kawannya yang dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Silahkan kalian baca buku tersebut, cerita tersebut, kemudian diskusikan isi cerita dan dalam kaitannya dengan dampak hidup beriman dan berpengharapan. Bandingkan 2 buah cerita itu dan tuliskan nilai-nilai apa saja yang dapat kalian teladani dalam kaitannya dengan iman dan pengharapan. Nanti kita akan bersama-sama bahas di akhir pelajaran. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam dampak hidup beriman dan berpengharapan. Apakah kalian tahu apa saja dampak hidup beriman dan berpengharapan? Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Bagaimana iman dan pengharapan dapat tumbuh? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh, laksana tumbuhan. Ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Mintalah Roh Kudus membantu menerangi akal budi kita, dan agar kita bisa memahami dan mengerti isi Alkitab dengan baik. Banyak tanda-tanda yang kita dapat di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Dampak yang kedua, kita menjadi orang yang setia. Ketiga, kita menjadi orang yang taat. Sanggup bersukacita dalam kesesakan, sanggup bertahan dalam penderitaan, dan kita menjadi orang yang berani bersaksi. Dampak lainnya, kita menjadi percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki sikap hati yang benar, tidak menyesali kemalangan, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, tidak mengenal putus asa, dan dampak yang terakhir yaitu kita menjadi orang yang berpegang teguh pada janji Allah. Anak-anak, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditelantarkan. Itu janji Allah kepada orang-orang yang berharap kepadanya, di mana Dia berjanji tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Kita akan selalu memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Kita akan memperoleh pembelaan dari Allah. Selanjutnya, janji Allah kita akan memperoleh berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki jaminan hidup kekal, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, dan akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan akibat dosa-dosa kita. Demikian pokok bahasan yang bisa Ibu sampaikan bagi kita pada sore hari ini.
Dari pokok bahasan ini, Ibu mengambil rangkuman atau kesimpulan. Yang pertama, salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Yang kedua, iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kita. Supaya kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kita membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur. Itu pesan pembelajaran kita pada hari ini bagi kita. Baiklah anak-anak, pelajaran kita telah selesai. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan menaikkan doa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu ingin mengucapkan syukur terima kasih. Karena proses pembelajaran kami pada hari ini telah selesai, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena kasih setia Allah, karena campur tangan Allah. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tolong Tuhan Engkau lindungi kami di jalan agar kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.